Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kali ini, tempat kita ngobrol santai tentang dunia kesehatan, teknologi, dan karir di bidang administrasi rumah sakit. Aku Nisrina yang bakal nemenin kalian di podcast kali ini dengan tema yang sangat menarik banget, yaitu masa depan karir di bidang administrasi rumah sakit. Pasti banyak yang masih mengira pekerjaan administrasi rumah sakit itu cukup duduk di depan komputer saja, tetapi jauh lebih dari itu. Nah, untuk bahas lebih dalam, di sini aku gak sendirian. Aku sudah bareng bersama yang berpengalaman di bidang administrasi rumah sakit dan dosen di administrasi rumah sakit. Beliau adalah Bapak Tony Prabowo. Halo Bapak, apa kabar? Halo Nisrina, kabar baik. Terima kasih atas undangannya Nisrina. Senang banget bisa ngobrol di sini. Apalagi topiknya keren banget ya. Iya. Sama-sama Pak. Nah langsung aja nih, masih banyak banget pendengar yang masih penasaran sebenarnya apa sih yang dimaksud administrasi rumah sakit itu dan seberapa penting perannya di bidang sistem pelayanan kesehatan. Baik, Nisrina. Untuk administrasi rumah sakit itu cakupannya memang sangat luas ya. Nah, di mana semua kegiatan yang ada di rumah sakit, itu medis maupun non-medis, yang mendukung pelayanan pasien, dimulai dari pendaftaran, kemudian juga ada pengelolaan data pasien, data medis, keuangan, sumber daya manusia, logistik, diklat, sampai juga ke pelaporan, baik itu di instansi pemerintah ataupun swasta. Nah, tanpa adanya administrasi di rumah sakit yang rapi, rumah sakit bisa kewalahan ya. Jadi bagian ibarat ini tulang punggung yang memastikan bagaimana semua proses bisa berjalan dengan lancar. Berarti meskipun tidak berhubungan langsung dengan tindakan medis, administrasi juga tetap jadi bagian yang sangat penting ya Pak? Nah, benar sekali nih Sina. Administrasi ini adalah sebagai sistem penggerak di balik pelayanan medis maupun non medis yang kita lihat di setiap kegiatan di rumah sakitan. Kalau ngomongin karir, pasti gak lepas dari kemampuan yang harus dimiliki ya Pak? Menurut Bapak, apa sih kompetensi yang penting yang harus dimiliki seseorang untuk bisa sukses di bidang administrasi rumah sakit itu? Baik, ada 3 hal yang paling utama di Serena, yaitu yang pertama kemampuan administrasi dalam pengolahan data. Nah, ini juga sebagai dasar ya untuk petugas administrasi, yaitu seseorang harus teliti, kemudian juga rapi, dan juga bagaimana paham alur dalam kerja dokumen di rumah sakit. Kemudian juga yang kedua, bagaimana harus menguasai penguasaan teknologi informasi kesehatan. Nah, sekarang juga hampir semua rumah sakit ini sudah digital ya. Ada SIM RS, kemudian juga rekam medis elektronik, sistem keuangan, dan database pasien yang semuanya juga memakai komputer. Jadi wajib banget harus melek teknologi ya. Yang ketiga yaitu bagaimana kemampuan komunikasi terhadap pelayanan publik. Nah, ini di sini petugas administrasi juga sering jadi orang pertama yang ditemui pasien. Misalkan ketika pasien datang ke rumah sakit, dan di sana ada customer service ya, nanti juga bisa petugas administrasi sebagai orang pertama ini bagaimana harus mempunyai empati ataupun sopan santun dan komunikasi yang baik terhadap pasien. Setuju banget Pak, kadang pasien juga kan datang dengan kondisi yang panik, takut, ataupun bahkan kesal. Nah, untuk petugas administrasi yang sabar dan ramah, bisa banget nih membantu menenangkan suasana. Nah, untuk sekarang kita bahas hal yang paling menarik nih Pak. Bagaimana sih peluang kerja di bidang administrasi rumah sakit ke depannya? Baik, untuk peluang administrasi rumah sakit itu sangat besar sekali, sangat luas di sini. Sekarang juga jumlah rumah sakit itu banyak ya, baik itu nanti bisa di klinik nanti bekerjanya, ataupun di puskesmas, di mana di sini terus meningkat di seluruh Indonesia. Nah, selain itu juga tenaga administrasi juga banyak dibutuhkan.
di dinas kesehatan, misalkan kalau misalkan negeri ya. Ya. Kemudian juga bisa di BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan, klinik swasta, laboratorium. Kemudian juga bahkan bisa startup digital di bidang kesehatan ataupun health. Wah, berarti karirnya gak terbatas ya Pak? Gak terbatas cuma di rumah sakit aja, jadi bisa berkembang di berbagai sektor layanan kesehatan juga. Benar sekali Nesrina, dan juga ke depannya profesi ini bakal makin strategis dalam dunia kesehatan, di mana sekarang semuanya sudah menuju ke era digital ya. Jadi tenaga administrasi ini nggak cuma menginput data saja, tapi juga bagaimana menganalisis data kesehatan, juga membuat laporan berbasis teknologi, bahkan ikut dalam pengambilan keputusan berbasis data. Jadi bisa dibilang administrasi rumah sakit ini sekarang semakin modern, profesional, dan juga berbasis data. Keren banget ya Pak perkembangannya. Nah, untuk eh, boleh kasih pesan nggak Pak buat teman-teman mahasiswa ataupun pendengar yang baru meniti karir di dunia administrasi rumah sakit? Apa sih untuk tipsnya? Baik, untuk tipsnya dari Bapak ya. Iya. Jadi pesannya simpel ya, tapi penting. Jadi khusus untuk mahasiswa yang sedang kuliah ya. Nah, yang pertama itu kuasai teknologi tentang sistem informasi kesehatan. Jadi teman-teman semua, baik mahasiswa harus menguasai nih. Misalkan dari semester 1 ada yang berbasis tentang teknologi ataupun komputer, itu harus dikuasai itu ya. Karena semua proses ini semua digital nanti di lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan kemampuan dalam komunikasi. Nah, juga nanti administrasi rumah sakit di dalam pekerjaan di lapangan, jadi setelah lulus itu pasti berhadapan dengan pasien ya. Pelayanan itu juga tentang interaksi, bagaimana nanti pasien kita sebagai petugas sudah bekerja, makanya dilatih dari sekarang harus berkomunikasi dengan baik. Dan juga yang ketiga, bangun sikap profesional dan tanggung jawab. Jadi nanti mahasiswa juga di dalam perkuliahan ini nanti kalau ada tugas ataupun yang lainnya, ini harus tanggung jawab. Jadi nanti ketika dibawa ke pekerjaan, sama ya halnya seperti di kuliah. Jadi administrasi ini bukan cuma soal berkas, tapi soal bagaimana kepercayaan dalam pelayanan publik. Kalau punya 3 hal itu, selangkah lebih maju lagi ya untuk karir nanti ke depannya, untuk teman-teman semua bakalan sukses di bidang administrasi rumah sakit. Luar biasa banget pesan dari beliau. Aku yakin banyak pendengar yang jadi makin semangat nih buat mengembangkan diri di bidang ini. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu dan berbagi wawasan yang luar biasa di podcast hari ini. Dan buat teman-teman pendengar, semoga obrolan kita bisa membuka pandangan baru bahwa administrasi rumah sakit itu bukan sekedar pekerjaan yang administratif, tapi juga karir yang punya masa depan yang cerah dan penuh gemilang. Jangan lupa follow dan share podcast hari ini biar makin banyak yang tercerahkan. Aku Nisrina pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.